Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Nah, hari ini gue mau ngasih lihat ke kalian sebuah bisa dibilang box atau kontainer atau apapun ya. Jadi ini adalah bikinan gue sendiri. Gue bikin box ini gunanya adalah untuk menyeimbangkan kadar lembab di pet. Jadi sekarang kan musim hujan ya, hujan banget. Tadi malam apalagi itu hujan gede banget, dan beberapa hari belakangan juga itu hujannya lumayan intens ya, hujan terus, sehingga menyebabkan suhu udara atau tingkat kelembaban di ruangan ini jadi tinggi. Kita lihat, ini gua ada temperatur atau clock humidifier. Nah, ini adalah alat yang mengukur seberapa lembab dan seberapa dingin di ruangan ini. Jadi ini adalah suhu dan ini tingkat kelembabannya 71%. Ini lembab banget 71% tuh. Jadi kalau yang gue baca-baca itu sebenarnya tingkat kelembaban itu yang normal itu antara 45 sampai 65. Jadi semakin tinggi angkanya dia semakin basah. Ibaratnya gitulah, di ruangan ini semakin lembab, bukan basah ya. Nah, lembab itu artinya banyak apa sih, bintik-bintik atau partikel-partikel air yang ada di udara sini. Nah, kalau misalkan PET film ada di udara seperti ini dengan tingkat kelembaban yang tinggi, otomatis nanti dia biasanya pada saat produksi pas di press pertama kali, begitu dikelopekin itu kayak semacam ada bintik-bintik air yang bentuknya seperti jamur-jamur gitu, kayak panu gitu lah. Nah, akhirnya gue bikin lah alat ini. Kita angkat aja dulu, kita taruh di atas printer. Nah, oke. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Nah, di dalam box ini ada PET film, ada hygrometer. Hygrometer tuh alat pengukur kelembaban dan suhu seperti itu ya. Kemudian ada juga kayak semacam silika gel, cuma ini yang bentuknya elektrik. Jadi dia bisa dicas gitu, nggak perlu dipanggang, nggak perlu di oven, nggak perlu digoreng. Nah, pertama kita lihat di sini, ini gue belum buka dulu ya boxnya ya. Kita akan lihat tingkat kelembaban yang ada di dalam si box ini. Nah, apakah kalian bisa lihat? Di dalam sana suhunya yang atas yang kecil ya 28,5 dan tingkat kelembabannya adalah 39. Ini udah kering banget di dalam. Karena yang gue bilang tadi, tingkat kelembaban normal itu biasanya 45 sampai 65. Ini cuma 39% kelembabannya. Sedangkan di ruangan gue ini 71%. Nah, artinya box ini berhasil mengurangi tingkat kelembaban di dalam box ini. Oke ya, sekarang kita akan lihat dalamnya. Otomatis nanti ini ketika boxnya dibuka, kelembabannya akan naik dia. Tapi nggak masalah, padnya tetap masih kering. Oke, kita buka ya. Kita buka. Nah, jadi di dalamnya seperti ini. Nah, ini box kontainernya. Jadi kalian kalau mau bikin, kalian bisa bikin sendiri. Gue bakal kasih tahu caranya. Nah, ini box kontainernya ukuran kurang lebih panjangnya itu sekitar 30 hampir 35 cm lah. Ini kan PET filmnya kan 30 cm. Nah, ini ada sisa ruangan segini dan segini, berarti 35. Kalau panjangnya itu lebarnya itu kita pakai penggaris deh. Ulangi ya, dari panjangnya itu kisaran 39 di bagian atas. Mungkin ke bagian bawah itu kan agak ngerucut, mungkin 38. Terus untuk lebarnya, ini lebar atas itu sekitar 27,5 atau 28 lah ya. Di bawahnya mungkin 27. Terus untuk tingginya, ini kurang lebih sekitar 20-an cm lah. 20 cm hanya kontainer bawahnya ya. Mungkin dengan tutupnya jadi 23 atau 24 lah gitu. Oke, terus berikutnya di tutupnya ini ada seal. Jadi seal ini yang bikin di dalam bagian kontainer ini kedap gitu. Jadi ada sealnya dia. Jadi ditutup tuh dia kedap. Kemudian berikutnya di dalamnya ada hygrometer. Nah, ini alat suhunya. Nah, kita lihat udah naik ke 45 ya. Tadi 39, naik lagi 47 karena ini udah terbuka.
Oke, kita taruh dulu di sini hygrometer. Kemudian ini ada kayak semacam silika gel, cuma ini bisa dicas. Silika gel itu kalau yang misalkan masih kering warnanya biru ya dalamnya ya. Kelihatan nggak? Nanti kalau misalkan dia udah basah banget, dia warnanya berubah jadi pink atau merah. Nanti kita bisa cas dan dia bakal berubah jadi biru lagi dan bisa dipakai lagi gitu. Jadi nggak perlu gonta-ganti silika gel. Silika gel itu fungsinya ya untuk menyerap kelembaban gitu. Nah, kemudian di dalamnya ada pad holdernya. Oke. Nah, pad holdernya seperti ini bentuknya. Ini dibikin dari PVC setengah inch ya. Nanti gue bakal jelasin secara detail ukuran-ukurannya. Jadi teman-teman di rumah bisa bikin sendiri. Terus berikutnya di dalamnya ini ada kayak semacam apa ini ya? Karet anti slip lah. Jadi fungsinya ini biar si pad holdernya ini kalau ditaruh di dalam tuh nggak licin, nggak jalan-jalan, dia diem. Tapi sebenarnya tanpa itu juga bisa sih. Nah, kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian susah menemukan benda itu, kalian bisa langsung aja kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, nah toh kan kalian naruhnya ini pasti akan diem aja kan, maksudnya di tempat yang datar, di meja atau dimanapun, jadi dia nggak bakal gerak-gerak. Tapi kalau miring-miring gini ya dia gerak tuh, krek gitu. Makanya gue tambahin lah itu nemu di gudang sih sebenarnya. Kalau beli juga gue nggak tahu itu di mana. Ada beberapa lembar lah nemu. Nah, terus kalau kontainernya ini gue beli dekat rumah. Kalau misalkan kalian mau beli online, gue juga nggak tahu ini namanya apa. Kalian cari aja box kontainer. Ukurannya tadi yang udah gue ini. Oh, ini ada ukurannya nih. Dimensinya 420 mili atau 42 cm dikali 29,5 cm dikali 23,5 cm. Mereknya Lion Star. Nah, kalian tinggal cari aja. Terus udah ya, jadi isinya itu hygrometer, silika gel yang bisa dicas, terus pad holder, dan juga si karet ini. Oke ya, nah sekarang kita akan bahas ukuran untuk bikin pad holdernya. Mungkin gue bakal buka dulu kali ya, biar lebih enak. Gue bakal buka dulu si pad holdernya. Oke, sekarang kita akan bahas si pad holdernya. Ini terbuat dari PVC setengah inch. Kalian bisa beli di tempat bangunan ya, biasanya ada, atau dimanapun lah di sekitaran rumah kalian cari aja, pasti ada toko bangunan sih biasanya. Nah, ini sekarang gue bakal pretelin dulu ya. Kita akan lihat kita butuh ukuran berapa aja. Oke, ini. Oke, hop. Oke. Oke, jadi seperti ini yang kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan adalah pertama dari L-nya dulu ya. Dari L-nya itu, pipa L setengah inch, itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Kemudian pipa T-nya itu 1, 2. Kemudian pipa setengah inch-nya, dia butuh 3. Nah, ukurannya ini 30 cm kalau nggak salah. Bentar ya, gue ambil penggaris dulu. Sorry, agak lupa-lupa, karena udah lama sebenarnya bikin ini. Untuk yang pad holder jaka, cuma karena kemarin ada ide jadi dipakai dulu. Nah, ini ukurannya adalah sekitar, ya benar, 30 cm. 30 cm 3 buah dipotong aja. Kemudian yang ukuran 4 cm, ukuran 4 cm seperti ini ya. Ini ukurannya ya 4 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, sebenarnya ini harusnya yang 2 ini bukan 4 cm, mungkin bisa 7 cm ya. Kenapa? Karena ini untuk di tiang yang kanan kiri harusnya lebih tinggi dikit gue sebenarnya tadi. Karena pad film itu kalau misalkan yang 100 cm kan dia lebih tebal daripada ini. Ini mungkin udah tinggal seperempatnya ya. Kalau 100 cm itu kan lebih tebal, artinya dia harus lebih tinggi. Takutnya kalau kurang tinggi nanti dia nyentuh bagian bawah. Jadi sekali lagi kalau misalkan nanti kalian mau bikin, kalau misalkan kalian langsung menggunakan pad film yang ukuran 100 meter, untuk yang 4 cm-nya kalian cukup bikin 4. Kemudian yang 2-nya untuk di tiang kanan kirinya ini bikin yang lebih tinggi aja. Mungkin sekitar 7 atau 8 cm lah. Sesuaikan juga dengan box kontainer yang kalian dapatkan di tempat kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang kita rakit. Ya, rakitnya sebenarnya ini kayak main-mainan bocah ya. Gampang banget. Pertama ini kita rakit aja. Ya, nggak usah gua kasih penjelasan lah ya. Kurang lebih seperti ini aja. Kalian pasti ngerti lah. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, terus 2 kanan kiri. Sebenarnya kalau selain menggunakan pipa ya bisa juga sih kalian kreasikan aja pakai yang lain, pakai kayu mungkin atau pakai besi mungkin, bebas gitu ya. Oke, ini udah masuk. Nah, tadi maksud gue yang 2 ini harus lebih tinggi karena ini di tiang kanan kiri nih.
Karena pet itu kan nanti di tengah. Nah ini nanti gini nih, set set. Nah jadi, nah kalau untuk pet yang sisa tinggal sedikit seperti itu yang tadi gua kasih lihat, mungkin segini cukup tingginya ya. Tapi kalau untuk pet yang ukurannya 100 meter full, mungkin harus lebih tinggi. Tadinya segini, mungkin lebih ditinggikan lagi, seginilah kurang lebih ya gitu. Nah tapi karena ini gua mau ngabisin pet dulu yang itu, jadi gua nggak perlu bikin tambahan tiang lagi, cukup yang pakai yang ini dulu aja. Oke, sekarang kita pasang aja dulu si pet filmnya. Cara pasangnya gimana ya? Gampang aja. Tinggal lepas aja tiang atasnya. Salah satunya seperti ini. Tinggal dimasukin aja dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bebas. Hup, mana lubangnya dia? Nah, terus tinggal dicolokkan seperti itu. Pasang gini. Dan sebelah kirinya juga dipasang. Set. Tinggal ditempelkan aja. Seperti ini. Dan voila, selesai. Jadilah pet holder dadakan 500-an. Dah selesai. Jadi sekarang ya udah tinggal dimasukin lagi aja ke kontainernya. Pasang dulu ini anti slipnya. Bisa juga pakai kardus sih, jangan kardus, apa ya, yang tidak menyerap air. Karet-karet gitulah. Kalian cari aja di rumah atau di gudang, oprek-oprek aja bahan-bahan yang kira-kira bisa tidak membuat selip si pipa dan juga tidak menyerap air. Oke, hygrometernya bebas, taruh di mana aja. Biasanya sih di sini dan ini di sini. Nah ini udah 60% ya, udah hampir mirip dengan kelembaban di ruangan. Ini 66, di hygrometernya 60, nah 61. Nanti lama-lama sama, pasti sama sih. Oke, tapi karena ini dekat dengan ada silika gel seperti ini, ya mungkin nggak 66 banget, mungkin 65 atau 64. Ketika ininya dalam keadaan terbuka. Tapi ketika ini nanti ditutup, mungkin nunggu beberapa jam, dia bakal kering lagi bagian dalamnya gitu. Tapi kalau kebuka gini ya otomatis udah tercampur dengan udara yang di luar, jadi ya udah. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita taruh, kita tutup dulu dan selesai. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau bikin, silahkan. Tadi udah gua kasih tahu caranya, itu gampang banget, itu mudah banget. Bahan-bahannya kalian bisa cari di sekitaran rumah. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli jadi yang persis seperti itu, gue bisa nyediain juga. Kalian bisa langsung aja kunjungi website kreasi.id. Namanya apa ya? Atau nanti linknya bakal gua kasih deh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa dicek aja di sana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja. Jadi hari ini videonya agak malu-malu ya, nggak munculin muka, tapi it's okay lah, nggak penting. Yang penting informasi ini sampai ke kalian untuk menjaga pet kalian nggak lembab dan hasil produksi sablon DTF yang kalian hasilkan nantinya jadi lebih baik lagi. Oke, yang penting itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi website kreasi.id. Kalian bisa belanja di sana, atau kalian bisa juga join member di YouTube channel Kamar Sablon Digital. Oke, cukup sekian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.